Shalom, salam damai sejahtera kepada seluruh pemirsa channel Malaikat Ketiga dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semua saudara dalam keadaan yang baik, sehat, walaupun di tengah pandemi saat ini. Saudara yang terkasih, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kita diberikan kesempatan untuk memasuki satu program yang baru, yaitu satu program seri pelajaran Alkitab mengenai suara nubuatan. Dan saat ini kami akan membawakan pelajaran yang pertama dengan judul Benarkah ada Allah? Benarkah ada Allah? Saudara yang terkasih, sebelum kita akan belajar, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan bagi kami bersama dengan seluruh pemirsa dimanapun berada, khususnya para pelajar Alkitab, akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan Kau curahkan bagi kami sehingga kami boleh mengerti. Dan biarlah Tuhan berbicara secara pribadi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Agar kami boleh melihat kasih-Mu dan iman kami boleh semakin bertumbuh. Dan kami boleh melihat bahwa benar ada Allah di dalam kehidupan kami. Menyempurnakan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, benarkah ada Allah? Ungkapan ini seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Benarkah ada Allah? Saudaraku, sebelum saya mau mempelajari kita belajar bersama dalam Alkitab, firman Tuhan, ada 3 buah kisah yang saya mau ceritakan kepada saudara. Bagaimana para tokoh-tokoh terkenal ini meragukan ataupun bahkan menyatakan seakan-akan mereka menentang apakah Allah itu ada atau adakah Allah, dan bahkan dapat mengambil alih keputusan mereka, bahkan intervensi dalam kehidupan mereka. Saudaraku, yang pertama adalah ada seorang calon presiden dari Brazil yang bernama Trasendo Neves. Beliau adalah presiden terpilih pada tahun 1980 yang lalu. Dia sudah menang dalam pemungutan suara, lalu ketika diwawancarai lalu dia katakan demikian. Kalau saya memperoleh lebih dari 500.000 suara, dia katakan, maka tidak ada yang dapat melengsarkan saya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat melengsarkan saya. Saudaraku, memang dia memenangi pemilihan itu. Tetapi apa yang terjadi? Sehari sebelum dia dilantik, Bapak Trasendo Neves ini, calon presiden itu, meninggal oleh karena sakit dan komplikasi dalam operasinya. Orang yang kedua, orang yang sangat kita kenal oleh karena namanya begitu sering terdengar di dunia musik. Seorang yang bernama John Lennon dari The Beatles. Satu kali dia pernah menyatakan satu hal yang begitu kontroversial mengenai Allah. Apa itu? Dia meninggal pada tanggal 8 Desember 1980. Dia ditembak oleh fans fanatiknya. Namun beberapa tahun sebelumnya dia pernah mengatakan satu kata atau satu kalimat dalam wawancara yang sangat kontroversial. Dia katakan demikian. Dia katakan demikian. Ia dan The Beatles dibandingkan dengan Tuhan. Lalu apa kata dia? Mari kita lihat saja siapa nanti yang lebih dahulu tenggelam. Saudaraku, kalimat ini begitu mendengung sepanjang waktu. Dia meragukan Tuhan. Dia tantang Tuhan. Mari lihat siapa yang lebih dulu tenggelam. Tidak lama setelah dia katakan itu, ia meninggal. Dan saudara tahu yang mana yang lebih mendengung? Saya percaya pengikut The Beatles mungkin bisa dihitung. Mungkin puluhan ribu. Tetapi Kristen, pengikut Kristus begitu banyak di dunia pada saat ini. Dan tahun 1970 The Beatles bubar. Orang yang ketiga, saudaraku, seorang yang merancang dan membangun kapal Titanic, seorang yang bernama Thomas Andrews. Ketika kapal Titanic ini mau berlayar untuk kali pertama, lalu seorang wawancara tanyakan sama dia, "Pak, apakah kira-kira kapal ini dapat berlayar menembus Samudra Atlantik?" Lalu ada satu ungkapan yang begitu terkenal dia sampaikan. Dia katakan, kapal ini dapat melintasi. Bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkan kapal ini.
Saudara yang terkasih, kita tahu kisahnya. Kapal Titanic di dalam pelayarannya yang pertama, apa yang terjadi? Dia tenggelam. Seorang yang meragukan Tuhan, menantang Tuhan, kita bisa melihat bagaimana akhir daripada apa yang dia katakan. Trasendo Neves, John Lennon, dan juga tadi yang ketiga adalah Thomas Andrews. Setelah kita melihat ketiga orang ini, kita akan melihat apakah ada di dalam Alkitab orang yang pernah menantang Tuhan. Saudaraku, ingat ketika Musa mau mengeluarkan bangsa Israel, kalau kita membaca di dalam Keluaran 5 ayat yang kedua, ketika itu raja ataupun Firaun yang bernama Firaun Amenhotep mengungkapkan satu hal yang menarik, sama seperti ketiga orang tadi dikatakan demikian. Tetapi Firaun berkata, apakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Ya, dia katakan apa? Tuhan harus saya dengar sehingga bangsa Israel harus pergi. Lalu dia katakan demikian, tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudaraku, ini kalimat yang begitu mengerikan. Dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Indonesia kita katakan tadi, tidak kenal aku Tuhan itu. Saya ketika baca ini agak sedikit kurang mengerti. Tetapi ketika kalau kita baca dalam King James Version dikatakan, I know not the Lord. Dia katakan, saya tidak kenal Tuhan. Dia menantang Tuhan, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah 10 tulah. 10 tulah terjadi, kita tahu itu. Lalu setelah di akhir 10 tulah, apa kata-kata Firaun setelah itu? Keluaran 12 ayat 31 firman Tuhan katakan, lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadalah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Saudaraku, awalnya dia katakan dia tidak kenal Tuhan, tetapi justru setelah terjadi itu semua, dia menyadari bahwa benar ada Tuhan. Saudaraku, benarkah ada Tuhan? Benarkah ada Allah? Hari ini kita akan mempelajari paling tidak ada 4 indikasi yang kita bisa lihat baik di alam, baik dalam segala ciptaan yang mungkin kita lihat saat ini di sekeliling kita, bahwa benar ada Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 2 dan 4. Mazmur 19 ayat 2 dan 4 sampai 4 katakan demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Saudaraku, apa yang dikatakan tadi? Langit, cakrawala menceritakan kemuliaan Allah dan menceritakan bagaimana tangan Allah ini. Bagaimana saudaraku maksudnya kita bisa melihat langit, cakrawala, planet-planet. Mari saya mau beritahukan sesuatu hal kepada saudara. Saudaraku, bumi, hal yang pertama mengenai langit ini, bumi berputar pada sumbunya selama 24 jam, atau dikatakan dalam IPA ya, kalau kita sekolah dulu, berotasi 24 jam dalam satu hari ya. Dan kecepatannya kira-kira 1000 mil per jam. Saudara bayangkan ini. Bumi berotasi dengan kecepatan demikian cepat, 1000 mil per jam. Lalu pertanyaan, apa yang terjadi kalau rotasi ini pelan atau lebih lambat, 100 mil saja per jam? Apa yang terjadi, saudaraku? Saudaraku, para ahli perbintangan mengatakan, kalau seandainya saja lebih rendah 100 mil saja, maka malam dan siang akan terjadi lebih lama daripada 24 jam. Lalu apalagi, kalau itu terjadi lebih lambat, pancaran sinar matahari ini, kalau pada saat musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan yang saudara lihat sekarang ini akan terbakar. Kenapa? Terlalu panas. Kalau seandainya musim dingin itu terjadi, dikatakan kalau seandainya pelan ini lebih lambat, maka tumbuh-tumbuhan, pucuk-pucuk bunga akan membeku. Saudaraku, Tuhan sudah mengatur demikian rupa supaya kecepatannya ini tepat ya. Lalu lebih lanjut, kalau saja bumi ini miring sedikit ya, jadi
keadaan bumi kita ini ketika dia sedang berotasi, dia tidak tegak, tetapi dia miring 23 derajat. Nah sekarang pertanyaan, seandainya bumi ini tidak miring 23 derajat, apa yang terjadi? Saudaraku, yang terjadi adalah dua kutub ini, ya, kutub utara, kutub selatan, akan mencair esnya. Lalu apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah akan semakin banyak air. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Kalau laut meningkat, suhu dia punya kadar daripada air itu, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah akan banyak terjadi pulau-pulau semakin semakin tenggelam. Dan ini satu hal yang begitu mengerikan. Bahkan saudaraku yang terkasih, hal yang ketiga, kenapa langit menceritakan kemuliaan Allah? Karena bumi, yang kedua adalah, yang ketiga adalah tadi bumi berotasi. Sekarang ada yang namanya bumi berevolusi terhadap matahari. Kita tahu bumi ini mengelilingi matahari. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah dengan satu kecepatan 18 mil per detik. Saudara bayangkan ini, setiap kita berdetik ini 18 mil dia sedang berevolusi. Lalu seandainya terjadi perubahan, apa berdampak? Saudaraku, yang terjadi adalah pasti sangat berdampak. Jarak antara bumi dan matahari, seandainya itu lebih cepat atau lebih lambat, maka akan mengganggu. Dan itu akan membuat kita berbahaya terhadap dampak bumi ini. Saudaraku yang terkasih, satu hal yang perlu kita lihat dari langit ini, bahwa para astronomi pun mengakui bahwa setiap kekuatan langit dan planet bergerak teratur dan cermat di bawah satu kendali hukum. Dan hukum ini adalah Tuhan yang membuatnya. Seorang ahli perbintangan yang bernama Johannes Kepler mengungkapkan, setelah dia mengungkapkan banyak teori, ada 19 teori dan hipotesis mengenai perbintangan, tetapi dia menuju kepada satu kunci jawaban yang terakhir. Dia katakan apa? Ya Allah yang maha kuasa, aku hanya berpikir mengikuti pemikiranmu. Saudaraku, dia awalnya menentang, membuat banyak teori-teori, tetapi pada akhirnya apa? Dia percaya bahwa ada Allah, dan Allah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Itu sebabnya Alkitab katakan tadi, langit cakrawala menceritakan kemuliaan Allah dan pekerjaan tangan Tuhan. Itu hal yang pertama. Dan kita bisa melihat, saudaraku yang terkasih, dalam Roma 1 ayat 19 dan 20 untuk langit ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Saudaraku, kita bisa melihat Allah, kita bisa mengetahui dan melihatnya melalui alam yang ada. Langit tadi kita katakan. Ayat 20, sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, kuatan Tuhan dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudaraku, tidak dapat kita berdalih bahwa benar ada Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa benar Allah ada melalui kejadian-kejadian di bumi. Saudaraku, di sebelah saya ada tumbuhan. Dan tumbuhan ini pun menceritakan kebesaran Tuhan. Menceritakan bahwa ada Tuhan yang membentuknya, yang merancangnya dan yang membuatnya. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 28 sampai 30 katakan demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian, dikatakan. Perhatikanlah bunga bakung di padang, di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, kita bisa melihat bahwa sebenarnya baik bunga bakung, rumput di ladang, itu menceritakan Tuhan. Mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Saudaraku, penelitian mencoba membuat daun, membuat tumbuh-tumbuhan, tetapi mereka tidak akan pernah berhasil. Itu sebabnya, saudara yang terkasih, setelah langit
Setelah kejadian di bumi melalui rumput, melalui tumbuh-tumbuhan, bunga, itu pun menceritakan kebesaran Tuhan. Dan yang ketiga, manusia, saudara dan saya, sebagai makhluk hidup, kita pun kalau kita teliti lebih rinci lagi, kita menceritakan kebesaran Tuhan. Bahwa benar ada Tuhan. Kenapa saudaraku? Kalau kita melihat ya, apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudaraku, hidup kita, saudara dan saya, ajaib dan dahsyat menceritakan bahwa benar ada Allah. Bagaimana kita tahu benar ada Allah? Saudaraku, pernahkah saudara berpikir betapa rumitnya otak manusia ini? Ya, betapa rumitnya otak kita ini. Pernahkah saudara berpikir betapa rumitnya juga organ-organ yang ada dalam tubuh manusia? Ya. Bahkan para dokter mengungkapkan tidak ada pompa ya yang sebanding dengan jantung manusia. Saudara punya pompa di rumah? Berapa lama saudara punya pompa? Dan berapa lama pompa itu akan bekerja dengan baik? Pasti biasanya ada usianya, bukan? Tetapi bagaimana dengan pompa yang ada di dada saudara itu? Alkitab mencatat waktu kejadian 900 tahun usia manusia. Pompa itu bekerja dahsyat, bukan? Itulah Tuhan. Ketika melihat hal-hal ini saja kita bisa mengetahui bahwa ada Tuhan yang mengerjakan. Saudaraku, lebih lanjut dikatakan, tidak ada komputer yang sama dengan sistem urat syaraf. Nggak ada komputer. Ya, komputer rumit. Tetapi komputer yang rumit itu siapa yang buat? Manusia, bukan? Nah, syaraf yang ada dalam tubuh kita ini jauh lebih rumit daripada komputer. Pernahkah saudara membayangkannya? Lebih lanjut, televisi yang pernah dibuat itu tidak pernah lebih baik suaranya, bahkan pendengarannya daripada telinga dan mata manusia. Tidak ada sistem alat pendingin dan pemanas yang dapat mengimbangi pekerjaan yang dilakukan oleh hidung, paru-paru, dan kulit. Kita tahu itu. Saudaraku, betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan saudara dan saya. Dunia kedokteran pun mengakui betapa dahsyatnya daripada organ-organ ini. Tidak mungkin ini jadi begitu saja, apalagi dengan yang kita bisa bilang teori Big Bang, teori evolusi terjadi begitu saja, itu tidak mungkin. Itu sebabnya harus ada perancangnya, harus ada penciptanya, sehingga dahsyatlah kita. Dan bahkan firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara yang terkasih, kita sebenarnya diciptakan menurut seperti Tuhan kita. Ya, luar biasa. Kesempurnaan tubuh manusia yang rumit ini memberitahukan bahwa adanya oknum yang merancang dan menciptakan, yaitu Allah. Ya, ada Allah yang menciptakan. Bahkan Yesus ketika dia hidup, dia mengatakan demikian. Matius 19 ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidak tahukah kamu, baca, bahwa Ia, ya Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Saudaraku, ada penciptanya. Dan yang keempat, setelah tadi langit, ya, lalu bunga bakung, kejadian-kejadian bumi, manusia, ada yang keempat yang menceritakan bahwa benar ada Allah. Siapa mereka? Adalah para ilmuwan pengetahuan yang banyak menemukan hal-hal yang hebat. Yang pertama adalah, saya hanya ambil 3 contoh. Yang pertama adalah ada Dr. R.A. Millikan, seorang penemu sinar-sinar kosmik. Dia katakan demikian, bagiku ini sebenarnya adalah tanda dari jari Allah. Aku menemukan halik senantiasa dalam pekerjaanku, bersaksi bahwa ajaran-ajaran ilmu pengetahuan adalah luar biasa. Ya, sama seperti ajaran-ajaran Yesus yang pada dasarnya sangat berfaedah dan baik adanya. Saudara bisa melihat seorang ya ilmu pengetahuan, dia katakan demikian. Lalu berikut Herbert Spencer, seorang ahli filsafat, teori terkenal.
yang mengatakan, ada satu teori yang dia ungkapkan, keuntungan akan kemurahan hati, yang dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Dia katakan apa? Dia katakan demikian, kita harus mengakui juga bahwasanya segala kejadian itu adalah tanda daripada kuasa Allah dan terlalu tinggi untuk dicapai oleh pikiran manusia. Saudaraku, orang seperti ini pun mengatakan ini semua tidak sanggup oleh pikiran dan bahkan dicapai oleh pikiran manusia. Allah begitu dahsyat. Dan yang terakhir, salah satu fisikawan yang paling berpengaruh di dunia, yang juga menemukan teleskop modern dan juga hukum gravitasi. Siapa dia? Isaac Newton. Saya percaya saudara sering mendengar nama ini. Ya, di dalam salah satu bukunya yang berjudul Pencipta, dia menyatakan Allah sebagai berikut. Dia katakan apa? Di pusat dari segala sesuatu, bukan seperti suatu jiwa dari dunia, akan tetapi sebagai Tuhan atas sekaliannya. Dia menyatakan ada Tuhan atas segala sesuatunya. Ia yang menemukan hukum gravitasi. Ya, dia melihat bahwa kalau kita jatuhkan benda, dia akan jatuh. Dia katakan ada Tuhan atas segala sesuatu. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sifat atau karakter daripada Allah itu? Ya, bagaimana sifat dan karakter Allah? 1 Yohanes 4 menyatakan bagaimana sifat dan karakter Allah. Firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, saudaraku. Bahkan ketika Musa menanyakan, Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Lalu apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7 Tuhan katakan, ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Allah ini penyayang, pengasih, panjang sabar, apalagi berlimpah kasihnya. Aduh, luar biasa. Dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, ya, beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dosa. Inilah Tuhan kita, saudaraku. Allah kita yang tadi diragukan, yang kita dengar kisahnya di awal, Allah yang penyayang, Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya, saudaraku, ketika Yesus hidup, Yesus pun menyatakannya, ya. Yesus pun menyatakannya. Ada orang mengatakan, bagaimana saya bisa melihat Tuhan? Ya, bagaimana saya bisa melihat Tuhan? Saudaraku, ketika Yesus hidup, Yesus pernah mengatakan, ya, dalam Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kalau kita mau melihat bagaimana Allah, lihatlah kepada Yesus. Yesus itulah Bapa dan dialah Allah. Dan dalam kehidupan Yesus, kita dapat melihat Allah yang pengasih itu. Ketika Yesus hidup, dia menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus hidup, orang yang penuh dengan dosa diampuni dan dia berbalik dan mengasihi Tuhan, berbalik dari kehidupannya yang jahat, bukan? Kepada orang-orang yang putus asa, ketika bertemu dengan Yesus, mereka memiliki pengharapan. Bahkan kepada banyak orang yang memiliki banyak kebutuhan, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhannya. Itulah bukti bagaimana Allah itu ada. Itulah bukti bahwa Allah itu sungguh mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dan saudaraku, mungkin ada orang lagi bertanya, apa bukti kasih Tuhan? Ya, Yesus pada waktu itu mungkin pernah hidup, tapi saya mungkin gak pernah merasakan kasih Tuhan. Saudaraku, saya mau bertanya, apa kasih Tuhan yang sungguh besar yang menjadi bagian kita semua? Kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16, apa kata firman Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa, saudaraku, bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi kita? Adalah saudara dan saya bisa hidup, bisa bernafas, sekalipun kita pun mengalami kematian nanti. Tetapi kita memiliki pengharapan karena Yesus telah mati bagi saudara dan bagi saya. Ia sungguh mengasihi kita. Alkitab katakan ia mengaruniakan rumput dari manusia, bahkan dari ilmu pengetahuan pun menjawab bahwa benar ada Tuhan.
Itu sebabnya, apakah saudara dan saya masih ragu ada Tuhan? Saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Bukan hanya Ia memelihara hidup saudara dan saya hingga saat ini, tetapi Dia pun memberikan kehidupannya bagi saudara dan saya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita mau percaya bahwa ada Allah, Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang menjaga, menolong, bahkan di tengah pandemi seperti saat ini, yang menuntun kita seringkali keluar dari setiap masalah, sehingga kita masih boleh bernafas, sehingga saat ini kita masih boleh memuji Tuhan, bahkan hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong saudara dan saya, untuk kita benar-benar percaya, untuk kita benar-benar teguh bahwa benar ada Tuhan. Dan Tuhan rindu kita mengalami satu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan secara pribadi. Saudara yang terkasih, kita akan terus belajar firman Tuhan. Pelajaran ini adalah hari pelajaran yang pertama. Kiranya ini boleh menolong kita bahwa benar ada Tuhan. Dan Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan lebih daripada itu, kita pun boleh merespon kasih Tuhan ketika kita mengambil keputusan. Ya, saya percaya ada Tuhan dan saya mau mengasihinya. Saudaraku, pertanyaan terakhir. Maukah saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, terima kasih bahwa pada hari ini kami boleh melihat benar ada Tuhan. Langit, cakrawala menceritakan kebesaran Tuhan. Bunga, rumput, bahkan setiap organ di dalam tubuh kami, kerumitannya menceritakan bahwa benar ada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau menunjukkan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami mau merespon kasih Tuhan. Kami menyadari kami tidak berdaya Tuhan. Kami penuh dengan dosa. Kami tidak layak bahkan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan. Bersamalah dengan kehidupan kami. Untuk kami akan mempelajari seri pelajaran nubuatan ini. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kami, menimbulkan iman, dan iman ini akan terus bertumbuh sampai Tuhan datang. Dan kami boleh kedapatan setia. Berkati seluruh pemirsa yang mempelajari firman Tuhan dan akan mempelajari pelajaran yang kedua dan seterusnya. Untuk kami boleh semakin mencintai Tuhan. Ampuni Tuhan akan banyak dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.